Aslinya kenapa? Karena uang ini benar-benar dicetak dengan menggunakan plat cetakan uang yang berhasil dimiliki oleh mafia pencucian uang di Amerika sana. Ada beberapa alternatif nanti untuk bisa mencairkan uang dolar ini menjadi rupiah. Alternatif pertama, kerjasama dengan mafia Rusia dengan dibuatkan perusahaan untuk ekspor impor suku cadang pesawat. Teman saya kan terus jadi tahu kan bahwa ini jadi gagal gara-gara saya, karena saya nggak mau menolak jadi pion untuk mengelola uang itu nantinya dengan dibuatkan perusahaan. Disinilah mulai terjadi keanehan-keanehan. Nah, di situ saya, wong saya nggak merasa saya itu punya perewangan, kok kamu bisa menyatakan seperti itu? Nah, gara-gara pernyataan dia seperti itu, malah justru membuat saya itu semakin yakin bahwa dalam posisi saya itu berdoa, memang betul ada yang bantu saya. Yang saya rasakan datang dari belakang kemudian dorong yang nyubit saya ini tadi. Ya, dan itu terjadi setiap malam. Ya, itu dalam bayangan saya, setiap kali ada yang datang satu, dari belakang ini datang dua, sana datang dua, belakang datang empat, sana datang tiga, belakang datang enam, terus. Ya, saya tidak melihat dalam arti ada wujud jin atau apa gitu. Saya nggak melihat itu. Tapi menurut kepercayaan saya sebagai orang Kristen, untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan, itu ada malaikat Tuhan yang mendampingi. Kalau kita bicara esensi dari malaikat, ataupun roh jahat, ataupun setan, gitu, itu kan sebenarnya pada awalnya kan mereka ini kan esensinya kan sama-sama roh. Ya, cuman yang satu jatuh ke dalam dosa, yang satu enggak, masih tetap ikut Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa kita ini menghadapi roh jahat yang pengalamannya sudah jutaan tahun. Ya, kalau cuman trik-trik setan demit model apapun itu, mereka itu sudah jauh lebih jago daripada manusia. Ya, tapi satu hal yang tidak diperhitungkan oleh mereka adalah bahwa kita ini sebagai manusia itu punya privilege, punya hak istimewa. Apa hak istimewanya? Untuk bisa berkomunikasi langsung sama Tuhan. Ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu saya bisa wadul, laporan sama Yang Maha Kuasa. Berdoa lah. Iya, doa saya itu ya kan doa laporan itu. Saya digangguin ini, kalau saya ngelawan sendiri udah jelas nggak mungkin. Nggak mungkin, saya butuh bantuan Tuhan. Dan caranya seperti apa? Sekarang gini, kita sepakat bahwa apapun itu bentuknya, mau jin, mau setan, mau apa segala macam, mereka itu bisa berubah-ubah bentuk kan. Sekarang kenapa pocong itu nggak ada di Amerika? Ya, karena imajinasi dari ketakutan dari orang Indonesia terhadap pocong ini sudah begitu real, kemudian membuat orang setiap kali memperoleh penglihatan akan setan apa segala macam, kemudian wujudnya menjadi seperti itu. Demikian juga kalau di dalam Alkitab, yang menurut agama saya itu dikatakan di situ bahwa namanya iblis, setan apapun itu bisa menyamar menjadi malaikat terang. Ya, saking ahlinya mereka itu. Saya kalau cuman sekedar orang yang nebak masa lalu seseorang,
atau menebak, meramal masa depan seseorang. Itu semuanya itu statistik, Mas, kalau saya. Sesimpel seperti mendownload data mengenai masa lalu seseorang. Ya, terus orang ini punya masalah kesehatan ini. Terus kemudian berdasarkan informasi itu kemudian dia bisa meramal bahwa kamu umurmu tinggal berapa bulan lagi, kamu nanti mati karena ini segala macam. Loh, itu kalau setan kan sudah hafal. Ya, saking ahlinya mereka membuat manipulasi seperti itu. Sekarang jangan lupa bahwa tujuan setan itu kenapa kok malaikat yang tadinya suci kemudian jatuh ke dalam dosa, kemudian menjadi iblis dan menguasai dunia ini. Esensinya itu mereka itu mau ngapain sih? Kan mau menyamai penciptanya. Contoh seperti ketika penyihir-penyihirnya Fir'aun, dia bisa merubah tongkat menjadi ular. Ya, itu kan maksudnya mau menyamai kuasa dari Tuhan. Ya. Kemudian tongkatnya Musa juga bisa jadi ular, makan ularnya itu, lo kalah. Ya, sampai kemudian yang tidak bisa mereka kendalikan adalah hidup dan mati seseorang. Karena itu hanya hak prerogatifnya Tuhan. Benar. Karena latar belakang itulah maka kemudian saya justru menjadi semakin yakin bahwa berarti benar. Dia nggak bisa membedakan perewangan. Menurut dia apa yang membantu saya adalah perewangan saya. Ya, tapi menurut keyakinan saya itu adalah malaikat yang dikirimkan oleh Tuhan untuk menolong saya. Benar, iya. Ya, dalam bahasa lain peristiwa seperti ini banyak terjadi kok, Mas. Dalam kepercayaan yang lain, orang dibantu dengan kuasa-kuasa yang tidak kelihatan. Kan banyak terjadi seperti itu. Tapi tidak banyak orang yang aware bahwa itulah cara Tuhan menolong kita. Di episode ini kita akan mengetahui bagaimana akhir dari teror gaib yang dikirimkan oleh mantan rekan bisnis Pak Kakak. Karena mereka tidak terima dengan penolakan kerjasama bisnis pencucian uang yang mereka tawarkan. Di sini Pak Kakak juga akan menceritakan bagaimana dia melepaskan ilmu leluhur yang diturunkan kepada dirinya. Mari kita ikuti kisahnya. Om, terus kelanjutannya yang tadi kisahnya itu gimana tuh, Om? Ya kan, saya kan tiap hari, tiap malam kan itu kan didatengin. Dikirimi dengan kiriman-kiriman roh-roh jahat. Karena itu tiap malam, Mas. Sampai suatu ketika saya itu merasa bosen. Wah, kok ini kok kayak gini terus, kok nggak berhenti-berhenti dia itu. Yang menurut teman saya sebenarnya, mereka itu takut kalau saya itu bales. Gitu loh. Padahal saya nggak ada niatan untuk membalas. Sampai suatu ketika ada teman saya yang kemudian tiba-tiba ngajakin saya, ayo ini udah lama kita nggak dugem. Ayolah gitu. Karena saya merasa saya bosen tiap hari berdoa cuman digangguin terus. Terus akhirnya saya memutuskan untuk ya udahlah sekali-sekali nggak apa-apa dugem. Ikutlah saya sama dia ke daerah Jakarta Pusat. Di sana kita minum-minum, mabuk apa segala macam. Waktu itu ada teman saya yang datang ke tempat kita minum-minum itu di sebuah room di Jakarta Pusat situ, bawa pacarnya dia. Tapi pacarnya ini nggak mau diajakin masuk. Lah kenapa nggak mau? Katanya dulu dia sama temennya masuk ke room ini, temennya kesurupan, makanya dia nggak mau masuk. Oke. Terus, oh ya, saya sih nggak terlalu memikirkan soal itu. Cuman masalahnya, ketika saya lagi minum-minum kayak gitu, itu tiba-tiba saya ini sudah nggak melihat ruangan yang saya tempati ini seperti ruangan. Jadi saya itu seperti masuk ke film animasi, Mas. Jadi
ini tembok sudah tidak tembok lagi, pokoknya gelap gulita. Saya seperti masuk ke dimensi lain. Ya, gelap gulita, cuman saya masih mendengar suara musik yang mengalun di ruangan itu. Ya, terus saya melihat ada kembang api, seperti kembang api kalau malam tahun baru gitu. Situ duer kembang api, sini duer kembang api. Wah, saya itu kan ya mabuk sendiri gitu loh. Ini apa kok jadi kayak gini? Wah, jadi kayak apa ya? Kayak dapat pertunjukan kan. Sempat balik lagi ngelihat, saya di room ini. Ada meja, ada minuman, ada orang, segala macam saya. Terus habis itu saya balik lagi masuk ke dunia itu. Terus balik lagi ke dunia nyata. Terus sampai akhirnya saya memutuskan, wah saya harus pulang ini. Terus saya pamitan sama teman saya tak pulang ya. Bisa kamu pulang, mukamu kayak gitu. Terus bisa beneran ini. Iya nggak apa-apa. Akhirnya saya memaksakan diri untuk pulang. Itu saya turun ke parkiran, masuk ke dalam mobil. Itu begitu mobil saya itu jalan, itu saya itu udah kembali masuk ke dimensi lain itu tadi. Jadi yang namanya jalan-jalan ini Mas, yang namanya jalan-jalan, lampu jalan, taman, halte busway itu semuanya berubah menjadi animasi. Jadi seperti film animasi, nggak ada yang real. Itu dari Jakarta Pusat itu sampai saya pulang sampai ke Blok M itu sepanjang jalan itu saya seperti di dalam video game Mas. Kayak di dalam video game posisi nyopir kayak gini, terus ini jalanan gitu, lampu-lampu jalan apa segala macam, itu nggak ada yang real. Sampai saya sampai rumah, saya masuk kembali ke kamarnya anak saya. Waktu itu rumah kosong sebenarnya. Istri sama anak-anak saya lagi di Jogja. Saya sendirian, saya di kamar anak saya itu. Karena posisi saya masih mabuk, saya itu masang headset buka laptop, terus pasang headset dengerin musik, sambil tiduran kayak gini. Begitu saya melek gini, kamarnya anak saya ini sudah nggak kamar lagi, sudah kembali lagi kayak di dalam gelap gulita gitu. Terus kembang api di mana-mana gitu, menyala kembang api, duer-duer nyala gitu. Tiba-tiba saya inget yang tadi ya teman saya ada yang datang sama pacarnya, terus pacarnya nggak mau masuk itu. Waduh, ini jangan-jangan ini sebenarnya saya ini mau kerasukan ini. Pikiran saya kayak gitu. Wah, saya langsung begitu saya menyadari, wah ini kok jadi kayak gini. Wah, saya itu langsung seketika itu juga saya langsung posisi tengkurap seperti orang menyembah gitu. Tapi saya di situ saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan karena saya malah jadi kayak gini, nggak mengikuti perintahnya tapi malah jadi mabuk-mabukan kayak gini. Saya minta maaf sama Tuhan gini. Terus pas bangun gini saya nengok di atas lemari pakaiannya anak saya itu ada Alkitab gitu. Saya ambil Alkitabnya, terus mau saya buka ini Mas. Itu Alkitab itu mau saya buka itu nggak bisa. Jadi saya harus memaksa ini untuk nggak bisa dibuka nih, kenapa ini? Begitu saya paksa kebuka, biar gini, itu halamannya itu mosak-masik Mas. Kayak di film-film horor gitu. Jadi halamannya itu srek ke kanan, terus srek pindah ke kiri, kanan srek. Terus saya bentak kan, di dalam nama Tuhan saya terbuka, bluer. Saya tangan saya begini, bluer gini tuh terdengar suara seperti meledak gitu. Di telinga saya ini kayak ada toa Mas. Jadi tiba-tiba duar gitu. Terus pas kebuka itu di kitab Nabi Yunus. Pas di doanya Nabi Yunus di perut ikan. Saya baca doanya Nabi Yunus ini. Saya mendengarkan suara saya sendiri ngomong membaca surat Nabi Yunus ini. Ini tuh terdengar di telinga saya ini kayak saya itu di dalam tong, kemudian tong itu diisi toa. Jadi saya mendengar suara saya sendiri seperti meledak-ledak. Wah, duar gitu. Tapi apa? Begitu sampai amin, itu langsung biar.
semua yang tadinya gelap, ada kembang api apa segala macam itu langsung hilang semua. Terus kembali ke ruangan kamar anak saya. Terus saya turun tuh Mas, bermaksud untuk menyadarkan fisik saya dengan nyepeda. Saya keluar rumah, nyepeda muterin kompleks 1 kali, terus balik lagi ke kamar, saya mandi, habis mandi saya tidur, itu bangun-bangun sudah sore, terus saya mencoba mengingat-ingat, mencoba merenungkan kenapa kok Yunus. Dalam kepercayaan kami di Alkitab itu diceritakan bahwa Yunus ini kan nabi yang melarikan diri dari perintah Tuhan. Ya. Jadi dia ini diberi tugas sama Tuhan, dia menolak tugasnya, tapi malah melarikan diri, terus akhirnya dia ditangkap oleh Tuhan di tengah lautan dengan dimakan sama ikan. Nah, saya ini kemudian mengambil kesimpulan bahwa saya sendiri juga sedang dikasih tugas sama Tuhan, tapi belum apa-apa saya sudah mencoba melarikan diri dari tugas saya. Itulah kenapa saya menyikapi surat Nabi Yunus itu dengan pemikiran seperti itu. Setelah itu Mas, mereka udah nggak balik lagi. Jadi setelah peristiwa itu, di malam-malam berikutnya saya berdoa itu saya sudah tidak mengalami lagi kiriman-kiriman seperti itu. Tapi saya masih menyimpan pikiran tentang ilmu yang katanya harus turun ke anak laki-laki pertama yang datang dari kakek saya tadi. Oke. Karena ilmu yang nempel ke saya itulah yang menjadi pintu masuk dari kiriman-kiriman mereka tadi. Portalnya. Iya. Ya. Karena kan saya jadi tahu kan, saya jadi bisa merasakan, saya jadi bisa mengolah energi, saya bisa itu karena saya pada dasarnya itu punya peninggalan kemampuan kan ibaratnya kan kayak gitu. Maaf saya potong sedikit. Itu secara ininya mereka kan udah nggak kirim, tapi secara lahiriahnya mereka masih coba hubungin atau enggak nih yang tadi? Nggak ada Mas. Oh udah nggak ada? Udah. Oke, lanjut. Jadi sejak ketahuan itu yang tadi saya ceritain, saya tolak terus malah diketawain dengan ngetik WK tadi itu. Itu kan sudah ketahuan itu. Ya. Oke. Udah ketahuan. Dan sejak saat itu secara fisik nggak pernah menghubungi lagi, terus menyerang dengan kuasa-kuasa itu tadi, dengan kekuatan roh jahat itu tadi. Terus begitu peristiwa saya baca kitab Nabi Yunus itu tadi, setelah itu sudah nggak pernah balik lagi. Cuman saya merasa saya masih harus membuang ilmu peninggalan nenek moyang saya ini yang nempel di saya ini tadi. Sekarang kebayang Mas, saya itu anak saya juga cowok gitu, yang notabene sudah generasi sekarang yang tidak mengenal sama sekali namanya ilmu-ilmu seperti itu, dan nggak mungkin bisa ngelakoni. Ya, kalau kemudian ini tidak saya hentikan di saya, nanti jatuh ke anak saya gimana? Ya, bukankah itu saya sudah merasakan bagaimana itu mengganggu kehidupan saya waktu itu? Apakah saya sebagai bapak rela kalau kemudian anak saya nanti harus mengalami hal yang sama? Nah, akhirnya sejak saat itu orientasi saya adalah saya mencari cara untuk bagaimana saya bisa melepaskan diri, memutus ikatan ilmu kejawen yang dibuat oleh nenek moyang saya yang tidak saya ketahui asal-usulnya, itu supaya tidak berlanjut ke anak cucu saya. Singkat cerita Mas, saya waktu itu mendapat kesempatan untuk bisa melakukan perjalanan ziarah rohani ke Israel. Ya, ini bukan berarti terus kemudian setiap orang yang mengalami permasalahan seperti saya ini terus kemudian kalau mau selesai ya harus ke Israel. Enggak, bukan itu. Tapi karena saya mendapatkan kesempatan ketika itu untuk bisa melakukan ziarah ke Israel, maka saya menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan ilmu kejawen yang sudah mengganggu kehidupan saya. Nah, di dalam Alkitab
itu ada satu ritual keagamaan yang namanya itu pentahiran. Apa tuh? Pentahiran itu bahasa Indonesianya atau bahasa normal umumnya itu pensucian. Nah, zaman itu sebenarnya namanya pentahiran itu untuk menyembuhkan orang dari sakit kusta. Jadi orang yang sakit kusta di zaman itu kan dianggap sebagai itu bukan penyakit bukan penyakit dianggap sebagai kutukan lah. Gitu loh. Nah, gimana caranya sembuh itu harus dengan melakukan ritual pentahiran atau penyucian yang dilakukan dengan berdoa atau didoakan dengan menceburkan diri ke dalam sungai atau ke air gitu sebagai simbol pembersihan diri. Penggunaan air sebagai simbol untuk penyucian diri itu kan sudah banyak ya contohnya ya. Seperti yang dilakukan oleh pada umumnya orang Kristen ketika dia dibaptis misalnya, itu kan simbol. Bukan airnya yang mensucikan, tapi air itu menjadi simbol dari penyucian. Cita-cita saya ketika itu, saya sama istri saya itu mau pentahiran di Sungai Yordan. Kenapa Sungai Yordan? Karena Sungai Yordan itu menurut kepercayaan kami orang Kristen berdasarkan sejarah itu adalah tempat dibaptisnya Yesus ketika itu. Singkat cerita, saya posisi saat itu sudah di Israel. Malam sebelum saya itu ke Sungai Yordan, saya di hotel, saya lagi mau tidur gitu, saya berdoa dulu, Mas. Ketika saya berdoa itu, posisi saya itu sambil tiduran, tangan saya begini, Mas. Tangan saya begini, saya berdoa gini, saya itu merasakan ada yang ngikat tangan saya ini, pas di pergelangan saya ini, persis seperti gini nih rasanya seperti dipegangin kayak gini. Kayak borgol ya? Kayak borgol, kiri, kanan. Saya merasa, oh ini, dia nggak mau ngelepasin ikatannya ini sama saya. Mas, saya nggak peduli tapi. Udah, terus saya tidur. Dalam tidur saya itu saya ngimpi. Saya ada di dalam sebuah rumah yang kosong, bersih, putih, bersih itu. Tapi di luar dari rumah ini, di jendela-jendelanya itu ada sosok-sosok yang mau memaksa masuk ke dalam rumah. Tapi dia nggak bisa masuk, hanya bisa gedor-gedor pintu sama gedor-gedor jendela. Terus dalam mimpi saya ini muncul Pak Pendeta yang tadi saya ceritakan saya temui di Bekasi itu, yang kebetulan juga pada saat kami melakukan perjalanan ziarah itu, Pak Pendeta dan Bu Pendeta inilah yang kemudian menjadi pembimbing rohani dari rombongan saya ketika itu. Saya bilang sama dia, Om, ini loh Om, kita digangguin sama setan-setan ini. Dia bilang, walah udah biarin aja, Om, bisanya juga cuman gangguin, nggak bakalan dia bisa masuk, nggak usah takut. Di mimpi saya itu saya bilang, enggak kok, saya nggak takut Om. Dah, terus saya bangun. Saya bangun tidur, kami siap-siap, terus berangkatlah kami ke salah satu tempat ziarah yang ada, posisinya ada di tepian Sungai Yordan. Itu memang jadi tempat kunjungan para peziarah Kristen itu di situ. Sebelum saya sama istri saya itu nyebur ke sungai, kami berdua ini berdoa dulu terpisah. Posisinya itu kami ada di atas begini, sungainya itu ada di bawah sana. Jadi untuk ke bawah kami harus melewati tangga, terus kemudian baru bisa nyebur ke sungai. Sebelumnya saya berdoa berdua sama istri saya ini, saya mendoakan semua yang bisa saya doakan, baik dari keluarga, orang tua, pekerjaan, rumah tangga, sampai mendoakan soal ikatan ilmu tali kejawen tadi. Saya minta, memang sudah jadi alam pikiran saya dari sejak sebelum berangkat itu memang sudah, pokoknya tujuan saya mau mentahirkan diri ya toh, dan melepaskan diri dari ikatan ilmu kejawen. Begitu kami berdua dipanggil untuk nyebur ke sungai, akhirnya kami turun.
Kami nyebur ke sungai, terus pegangan tangan bertiga, saya, istri saya, sama Pak Pendeta. Nah, beliau ini kemudian bicara, kita berdoa dulu ya Mas, sebelum kita nanti nyebur. Posisi kita separuh badan ini sudah di air, tapi kita kan harus menenggelamkan diri kita. Sambil pegangan tangan gini, dia berdoa. Nah, begitu dia itu mulai berdoa, disitulah yang menurut saya keajaiban itu mulai terjadi. Kenapa saya bilang keajaiban buat saya, yang saya yakin ini sebagai bagian dari mukjizat Tuhan buat saya? Itu karena apa? Pak Pendeta itu berdoa, ya. Itu kata-katanya, baik kata-kata maupun urutan dia itu berdoa, itu sama persis dengan apa yang saya doakan bersama istri saya sebelumnya di sini, di atas ini. Yang notabene dia nggak mungkin denger, nggak mungkin saya berdua sama istri saya bisik-bisik kok. Ya. Itu kata-katanya maupun urut-urutannya saya doain orang tua, doain keluarga, doain pekerjaan, doain ini, doain itu, sampai doain ilmu itu sama persis. Begitu amin, kami bertiga langsung menenggelamkan diri dalam sungai Yordan. Begitu tenggelam yang pertama, itu keluar dari air itu, punggung saya ini seperti ada yang keluar, Mas. Jadi rasanya itu seperti ketusuk gitu. Jadi antara ketusuk sama panas gitu. Kayak keselomot besi panas gitu. Waduh. Wah, terus dia, Pak Pendeta ini berdoa, terus saya malah bilang sama dia, Jangan berhenti Om, terusin aja, nggak apa-apa. Nyebur lagi kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Itu sakitnya di belakang, di punggung saya ini mulai berkurang. Begitu ketujuh kali kita keluar dari air, begitu saya keluar dari air, yang ketujuh kali, itu adalah sebuah perasaan yang belum pernah saya alami. Dan sampai sekarang saya juga tidak pernah mengalaminya lagi. Itu perasaan lega. Seperti orang yang diangkat beban hidupnya selama puluhan tahun, kemudian diangkat, dilepaskan dari beban hidup itu perasaan lega dan bahagia dan damai yang meluap-luap. Cuman bisa menggambarkan dengan kata-kata seperti ini, tapi perasaannya sendiri itu, waduh, plong gitu ya? Oh iya, plong dan bahagia, lepas, kayak saya nggak punya beban hidup gitu. Nah, itulah momen yang saya yakini sebagai momen di mana akhirnya saya bisa melepaskan diri dari ikatan ilmu kejawen yang dibuat oleh nenek moyang saya, ya, yang jatuh sampai pada akhirnya jatuh ke saya. Tapi saya ini sebagai orang yang sudah tidak mempelajari ilmu itu lagi, hanya mengenal sedikit-sedikit, tapi akhirnya malah mengganggu hidup saya. Jadi ya harus dibuang karena nggak inline dengan apa yang saya yakini. Ya kira-kira begitulah akhir cerita saya. Nah, ini ada yang menarik nih. Nah, setahu Om nih, kisah-kisah dari mungkin bapak atau kakek ini orang-orang seperti apa sih dulu? Memang betul bahwa keluarga kami ini dari keturunan keraton ya, keraton Jogja. Oke. Ini dalam konteks dari sisi ibu saya ya. Kami ini di Jogja itu tinggal di kelurahan namanya Kelurahan Wirobrajan. Kenapa disebut sebagai Kelurahan Wirobrajan? Karena di kelurahan itu dulu adalah tempat tinggalnya kompleks pasukan Wirobrojo. Pasukan Wirobrojo itu pasukannya keraton, yang kalau Mas pernah nonton parade prajurit keraton, kalau pas Pisuanan Agung misalnya di keraton itu
tentara keraton yang pakai topi merah tinggi panjang gini kayak cabai merah. Itu makanya selain disebut sebagai pasukan Wirobrojo juga ada julukan lain pasukan Lombok Abang, pasukan cabai merah kalau bahasa Indonesia. Karena topinya seperti cabai, warnanya merah tinggi gini. Bisa dicari nanti di Google. Nah, di sisi sebelah barat kota Jogja itu ada beberapa kelurahan di situ. Dari Kelurahan Patangpuluhan, Kelurahan Bugisan, Kelurahan Wirobrajan itu adalah kelurahan-kelurahan yang dulu adalah mes prajurit. Mes prajurit, jadi prajurit Patangpuluh, prajurit Bugisan, prajurit Wirobrojo. Nah, yang masih murni menjabat sebagai prajurit Wirobrojo itu Mbah Canggah kami. Mbah Canggah itu berarti kakeknya kakek. Di atasnya buyut. Itu yang terakhir masih murni Wirobrojo ya. Mereka ini 3 bersaudara, namanya yang Brojo Kepolo, Brojo Lamatan, sama Brojo Deksono. 3 bersaudara itu. Terus kemudian punya kakek buyut saya, itu dia masih kejawen tapi juga sebagai kiai, jadi sudah lebih mengenal agama Islam. Terus kakek saya sendiri itu guru. Jadi, tapi kalau ilmunya nggak berubah, ya, hanya profesinya. Yang tadinya murni prajurit, ya, terus kemudian sudah jadi ulama, terus kemudian turun ke kakek saya itu guru. Dari sisi ibu saya itu kan cucu pertama. Ibu saya anak tertua, saya anak pertama, saya ini cucu pertama, dan saya ini adalah cucu yang paling dekat sama kakek saya. Wah, saya kalau sama kakek saya itu udah kayak temen, udah bukan seperti hubungan kakek sama cucu, lebih dari itulah ibaratnya. Kita itu bisa semalam suntuk main gaple berdua, pisu-pisuan, ya tahu kan pisu-pisuan orang Jawa itu kayak gimana gitu. Itu udah hal yang biasa. Jadi kenapa saya itu jadi banyak mengenal tentang ilmu kejawen itu karena kedekatan saya sama kakek saya ini tadi. Yang namanya saya itu ditunjukkan dengan kemampuan beliau ketika itu wah itu. Gimana tuh kemampuannya? Banyak sekali Mas, tapi salah satu contohnya misalnya pernah saya itu disuruh, "Anulit, tolong buatin kopi, tapi jangan diaduk ya." Nah, tapi dikasih gula nggak? Ya dikasih gula, tapi jangan diaduk. Oh ya. Dah saya nyeduh kopi, ya kopi saya kasih gula, saya kasih air panas, tapi nggak saya aduk, cuma saya kasih sendoknya aja. Dah saya bawa ke kakek saya kasih di depannya, terus sama kakek saya ini diaduk. Sambil diaduk ini kelinting ini, sendoknya diangkat gini, begitu diangkat gini, di sendoknya itu sudah ada batu kotak warnanya hitam. Nih mau ikut kamu mau nggak yang melihara gitu. Dari kopi itu dari kopi. Gila. Loh itu kopi saya yang bikin loh. Kan saya yang nuangin sendiri. Nggak mungkin diem-diem dimasukin batu itu terus diaduk sama kakek saya juga nggak kayak gitu. Wong di depan mata. Terus apalagi ada kan tanah yang kami tempati di Kelurahan Wirobrajan itu kan memang warisan turun-temurun ya dari nenek moyang. Jadi yang namanya zaman dulu itu yang namanya kita itu bikin sampah misalnya atau mau ngeduk sumur itu yang namanya nemu duit Belanda, nemu pusaka, nemu mata tombak, nemu keris itu hal yang lumrah biasa. Itu kalau zaman itu kita sudah kenal yang namanya metal detector ketika itu, mungkin kalau kita cari itu pasti nemu banyak. Itu biasa kayak gitu. Tapi itu juga menjadi petunjuk bahwa lingkungan situ itu lingkungan keramat gitu ya. Wong dulu itu ada di halaman rumah saya itu sebelum kemudian dibanguni rumah itu pohon nangka itu ada 17. Jadi
kalau dari pinggir jalan gitu rumahnya nggak kelihatan. Rumahnya nggak kelihatan, ini harus lewatin pohon-pohon nangka dulu, itu baru itu rumahnya di belakang gitu. Nah, dari jalan itu nggak kelihatan. Ceritanya waktu itu kami ini kan mau bangun rumah baru, tapi karena kakek nenek saya yang dari ibu saya ini, mereka ini guru di Cilacap. Nah waktu itu kakek saya itu sempat ngomong kalau nanti ya kalian mau mulai pembangunan itu tuh nanti nungguin saya pulang. Itu. Nah, tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena terlalu lama atau mungkin karena bapak saya juga udah nggak sabar mau memulai pembangunan dari rumah baru kami ketika itu. Itu berarti saya kelas 3 SD itu, 4 SD. Tetaplah mereka mulai kan, mau bikin pondasi apa segala macam. Wah itu Mas, itu ada tukang berapa di situ, 10 lebih lah. Itu begitu mereka itu mulai kerja itu semuanya kesurupan. Semuanya kesurupan, nggak ada satupun yang tidak kesurupan. Semuanya kesurupan, ngomong sendiri, ada yang joget sendiri, ada yang apa sendiri. Jadi kita itu nonton mereka itu dengan gayanya sendiri-sendiri. Ada yang manjat pohon, ada yang terus akhirnya telepon kakek tuh, kamu tuh dikasih tahu, makanya suruh nungguin aku pulang, nggak sabar sih. Ya udah tungguin. Bayangin kita nungguin kakek saya ini naik bis dari Cilacap sampai ke Jogja. Baru nyampe Jogja sore, itu berarti kesurupan dari pagi Mas. Kesurupan dari pagi sampai sore itu kakek saya baru datang. Terus akhirnya dia didoain sama kakek saya, baru mereka waras lagi. Terus apalagi ada peristiwa pernah dulu ceritanya tetangga itu melahirkan. Nah kalau di kampung itu kan biasa kalau ada selamatan lah, selamatan atas lahirnya anak baru gitu. Orang-orang kampung itu biasa berkunjung ke yang melahirkan itu, terus kami lelean di situ. Lelean, jadi dibuatin minuman, disediain makanan, kita main kartu di situ. Biasalah, zaman dulu, zaman judi belum dilarang kan, biasa tuh kayak gitu. Tengah-tengah main kartu, itu tiba-tiba nenek itu datang dari rumah nyusul, Pak, ngomong sama kakek saya, Pak itu ada maling masuk rumah. Wah itu warga itu kan langsung seketika, maling, wah dikeroyok, tangkap. Kakek saya itu cuman, kalian ngapain sih? Lagi enak-enak main kartu loh. Udah ayo main kartu aja, nggak usah ngurusin maling. Loh bapak ini gimana, rumahnya mau kemana? Loh, saya yang punya rumah aja nggak, kenapa kok kamu ribut? Udah biarin aja. Wah kita mau orang-orang kan masih bingung tuh, maksudnya apa? Udah toh nggak apa-apa, udah di sini aja. Ya udah akhirnya nurut toh. Mereka juga tahu pasti ada ini, ada sesuatunya ini. Kenapa kok yang punya rumah kayak gitu? Soalnya ya sudah. Itu balik ke rumah Mas, subuh itu udah selesai main kartu, subuh habis. Kalau lelean itu kan endingnya itu kan selalu adzan subuh. Begitu adzan subuhan wis bubar, pulang ke rumah. Kita nemuin malingnya itu di dalam rumah, cuman di satu sudut rumah itu udah nggak bisa ngapain, cuman jongkok gini sambil nangis, nggak bisa keluar dia dari rumah. Tapi nggak diapa-apain sama kakek saya. Ya, cuman dikasih tahu kamu ya dinasehati lah, dinasehati macam-macam, jangan jadi maling apa segala macam, dikasih duit sama kakek saya, suruh pulang. Disuruh pulang? Suruh pulang. Itu seminggu kemudian malingnya itu datang lagi ke rumah, bawain pisang, bawain beras, bawain ketela gitu. Langsung insaf kali ini? Langsung insaf. Nah itu ilmu-ilmu kayak gitu tuh bagaimana kemudian, kan tinggal bagaimana atau penggunanya. Benar. Ya, kalau namanya siapapun bisa mempelajari ilmu kejawen, tapi ilmu kejawen yang salah di tangan yang salah, dipelajari oleh orang yang salah dengan metode yang salah, maka hasilnya juga akan salah. Dapat ilmu bener, ilmu apa? Ilmu nyolong, ilmu nyopet, iya, dia apa-apain nggak kenapa-kenapa. Buat nyirep ya. Iya. Ya. Tapi yang benar ya kemudian banyaklah cerita-cerita, contoh-contoh bagaimana orang kemudian menjadi jalan dari
pertolongan Tuhan sama orang lain misalnya gitu. Banyak cerita kayak. Pernah juga ada, ini ceritanya adiknya kakek saya. Kakek saya itu kan nggak tahu kenapa juga ada yang mungkin saya nggak terlalu memperhatikan ya, tapi kenyataannya dari setahu saya dari Mbah Canggah ya toh, itu 3 bersaudara. Kakek saya juga 3 bersaudara, saya juga 3 bersaudara. Nah, dari 3 bersaudara kakek saya ini, adiknya kakek saya ini, waktu itu ceritanya, itu zaman agresi Belanda kedua. Oh, tahun 48-an berarti nah, ya? Betul. Ceritanya nyerang Jogja, toh? Bener. Terjadi pertempuran di dekat pabrik Madugesmo. Madugesmo itu pabrik gula. Wilayahnya ketika itu dikelilingi dengan perkebunan tebu. Terjadilah peperangan ketika itu melawan Belanda di area tebu itu. Nah, kebetulan ada tetangga yang tahu bahwa adiknya kakek saya itu waktu itu ditembak sama Belanda. Bukan ditembak lagi, diberondong katanya sama Belanda gitu. Ngabarin ke rumah. Oh, dia lari? Ya, ngabarin ke rumah. Nah, karena posisi siang kan itu, mau mau mencari jenazahnya juga nggak berani karena posisi masih terjadi pertempuran. Keluarga di rumah itu cuma bisa nangis. Dan tahu apa yang terjadi? Jam 6 sore pulang, Mas. Adiknya kakek saya itu jam 6 sore pulang. Bajunya sobek-sobek, bolong-bolong bekas tembakan itu, tapi orangnya nggak kenapa-kenapa. Padahal sudah ditangisi. Padahal sudah ditangisi. Ya, ada lagi cerita. Ya, kalau ini salah satu dari Mbah Brojo. Ya, saya nggak tahu yang mana, tapi ini cerita dari kakek saya. Salah satu dari Mbah Brojo itu. Ceritanya ketika itu pemuda-pemuda yang dicurigai sebagai pejuang itu ditangkap sama Belanda, dikumpulin di pabrik listrik di PLTD di Wirobrajan sana, Serangan namanya. Mereka itu kan di depan pabrik itu disuruh jongkok, terus sambil pegangan kepala kayak gini, ya. Ya, itu ditonton sama teman-temannya yang pada ketangkep itu. Mbah Brojo ini, salah satu dari Mbah Brojo ini, tiba-tiba dia itu berdiri, Mas. Berdiri terus jalan keluar, melewati Belanda-Belanda yang bawa bedil itu, dan Belanda-Belanda itu nggak ada yang lihat satupun. Teman-teman yang lihat semua? Teman-teman yang lihat semua. Jadi loh, nih ngapain ini Mbah Brojo ini? Kok mau nanti kalau ditembak gimana? Orang-orang udah pada takut. Nah, padahal semua Belanda-Belanda itu nggak ada yang lihat. Dia jalan aja keluar dari pabrik listrik itu, nggak dicegat, nggak apa, pulang. Udah pulang ke rumah. Wah, itu salah satu cerita-cerita tentang kemampuan dan kesaktian mereka ketika itu. Sekarang gini, Mas, capaian orang dulu, itu kalau nggak kaya, itu bagaimana dia harus dihormati. Itu kalau nggak kaya, ya dia harus berilmu, harus sakti. Iya. Wis pilihannya cuma itu. Iya, benar. Ya. Oh, saya satu lagi, Mas. Nah, saya pernah diceritain juga. Itu didatengin pendekar Cina kakek saya ini. Oh iya? Oh, ditantang berantem, Mas. Ya, terus? Ditantang berantem pendekar Cina. Tantang berantem, ya tetap menang kakek saya karena kakek saya nggak pakai jurus. Nah, dia kan pakai jurus kungfu, toh. Wah, ini kan cerita kakek saya ya, bener nggak bener ini cerita kakek saya yakin ini bener, bener ditantang datang ke rumah, ya ditunjukin ini loh, di sini nantangnya di depan sumur ini, datang ke sini, dia dengan jurus-jurusnya kungfu segala macam, Mbah ya cuman diem aja gini, dia apa-apain nggak, kenapa, mau ditendang itu kakinya nggak nyampe, cuman nyampe sini set balik lagi, dipukul mau nyampe sini set balik lagi, nggak kena. Terus akhirnya Cinanya itu mengakui kekalahannya. Nah itu memang ya pilihan dia untuk dipandang sebagai orang
yang terhormat ketika itu kalau tidak kaya duit ya harus kaya ilmu. Nah, itulah makanya kemudian kalau zaman dulu itu kan contoh ya, kalau zaman dulu itu kan namanya guru itu kan memiliki posisi strata sosial yang lebih tinggi bahkan dari pejabat gitu loh. Dihormatin banget. Oh, dihormati banget. Ya. Saya juga ingat beliau pernah menghadapi komentar dan tuduhan orang ketika kemudian menganggap bahwa ilmunya kakek saya ini sesat gitu. Ya, tapi fakta menunjukkan bahwa karena ilmunya beliau ini dia berhasil membesarkan anak-anaknya, nggak ada yang jadi orang yang nggak benar kok. Semuanya jadi orang yang baik, orang yang berprestasi. Dia juga sebagai guru juga memiliki prestasinya sendiri, punya peninggalan cerita, pengalaman yang tidak bisa diremehkan. Ya, karena memang dia sudah mencapai keberhasilannya sebagai seorang guru yang berilmu baik secara ilmu pengetahuan biasa maupun ilmu kejawen ketika itu, yang membuat dia memiliki dipandang sebagai orang yang punya kedudukan pangkat dan derajat yang nggak biasa gitu lah. Terus berarti artinya leluhur itu dulu mungkin kenapa masih menganut kejawen dan seperti itu sesuai dengan kebutuhannya pada masa itu ya? Betul. Ya. Dan itu memang ternyata memang berguna untuk ya salah satunya tadi saat lagi melawan penjajah. Tapi kan artinya di era sekarang kan udah nggak relate lagi, ya kan? Malah cenderung yang kayak gitu-gitu kalau kita nggak bisa benar-benar memahaminya malah akan menjadi ganjalan kita untuk berhasil malah ya. Kayak seperti yang Mas cerita, ada sesuatu di Mas yang membuat banyak bisnis yang jadi nggak jadi, hal kayak gitu. Dan dari situ akhirnya Mas memutuskan untuk melepas itu semua supaya jangan sampai nanti anak kita yang lebih nggak tahu lagi, lebih nggak tahu apa. Jadi ini urutannya jelas ya. Jadi bukannya ilmu itu dulu sebenarnya nggak baik, tapi tetap sesuai pada zamannya. Iya. Oke, banyak yang sekarang kemudian generasi sebenarnya mulai dari generasi saya lah, itu udah mulai bermunculan orang-orang yang mengaku memiliki ilmu kejawen ya toh, tapi sebenarnya produk instan. Ya toh, karena dia diisi atau karena dia bayar mahar dapat pusaka segala macam. Hasilnya apa? Ya, dia nggak akan pernah bisa menemukan Tuhan. Sementara konsep ilmu kejawen itu pada akhirnya yang dicita-citakan itu adalah manunggaling kawulolan Gusti. Bersatunya manusia dengan Tuhannya. Lah kalau mempelajari ilmu kejawen cuman sampai ke ilmu kebal doang. Lah terus ketemu Tuhan di mana dia? Ya. Kalau mungkin orang-orang tua kita kan mungkin mempelajari itu dengan lelaku, artinya hawa nafsunya ditahan, segala macam, akhirnya dia tinggal kesabarannya pun beda. Biasa. Yang sekarang kan tiba-tiba isi mahar kebal jadi preman. Begitu ujungnya. Ini keren nih. Jadi kita bisa ngerunutin nih dari cerita Mas tadi, saya jadi oh iya ya ternyata kenapa orang sekarang tuh yang banyak yang jadi kebal preman pasar itu dia kejawen, tapi yang diambil cuma kulitnya aja. Iya. Saya kenal banyak saudara-saudara saya, sesepuh-sesepuh yang hidup dari ilmu kejawen. Jadi bukan cuman luarnya saja, tapi memang sudah sampai menemukan Tuhan dalam konsep beliau ya. Itu banyak yang kayak gitu. Artinya orang-orang ini kan orang-orang yang udah bisa dibilang udah nggak mengejar sisi dunia ya. Udah yang sederhana tapi berilmu. Nah itu kan yang udah nggak ada nih, sekarang udah langka. Langka. Nah, iya akhirnya kejawennya maaf ya, yang sekarang mungkin yang terdengar itu adalah kalau kayak saya seorang pendaki nih, mungkin ada beberapa yang wah itu pendaki ada dua Mas, pendaki ritual, pendaki yang bener. Pendaki ritual ini, itu orang kejawen yang akhirnya asumsinya dia ke atas tuh mau narik pusaka, cuma sebatas itu. Dia nih mau usaha, mau penglaris, jadi segitu doang gitu. Jadi banyak kan cerita kayak gitu. Hanya orang
mencari pesugihan, hal-hal instan lah. Akhirnya itu diidentikan dengan kejawen itu sendiri. Nah, padahal enggak. Padahal enggak. Ya, itu ilmu kejawen yang sesungguhnya itu adalah ilmu untuk menuju Tuhan. Iya, kan leluhur kita ini orang-orang bijaksana ya, nggak mungkin dia mengamalkan sesuatu yang nggak bener lah gitu. Iya. Iya. Iya nih, dapet Cuman sedikit bedanya nih. kalau agama kita itu kan tertulis, ada acuannya, kita bisa tahu tentang tentang Gusti Allah itu ya dari Al-Qur'an, ya dari Alkitab. Nah, kalau ilmu kejawen, kalau nggak ngelakoni udah nggak bakalan bisa nemu, Mas. Ilmu rasa dia. Iya. Iya. Oke deh, keren banget nih ceritanya nih. Tapi akhirnya gila ya, Mas, dari seorang ibaratnya seorang lawyer yang berhubungan dengan kayak gitu akhirnya jadi memahami itu semua dan akhirnya memutuskan untuk melepas itu dan berpegang teguh akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Cuma ya mungkin bisa dibilang kejawen itu sebenarnya nggak juga buruk, tapi juga mungkin sudah nggak relate dengan kehidupan sekarang. Iya. Ya itu aja sih ya. Betul. Wah, nih sebelum kita tutup nih Mas, pesan apa sih dari apa yang kita obrolin tadi nih? Ya buat yang nonton dari Mas sendiri. Mungkin satu hal aja, Mas ya. Marilah kita itu sebagai manusia itu, marilah kita mengakrabkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Ya, kita sudah diberi jalan kita masing-masing dengan cara kita masing-masing. Ya, janganlah bergantung pada hikmat dan kebijaksanaan orang lain yang kita nggak tahu latar belakangnya itu seperti apa. Mending kita berurusan langsung sama Yang Maha Kuasa. Benar. Butuh apa-apa langsung saja laporan sama Tuhan. Benar. Ya, Tuhan itu maha kok. Ya, termasuk maha menjadi tempat sampah. Ya, dengeran keluh kesah kita. Iya. Jadi percayalah kalau kedekatan kita dengan Yang Maha Kuasa itu jauh lebih enak daripada kita nggak deket. Dan itu bisa dibilang menjauhkan kita dari kesesatan kita mendekati dukun untuk minta tolong ke dukun. Betul. Akhirnya malah kita dibikin ketergantungan sama dia, seolah-olah cuma dia yang bisa nyampein. Betul. Itu bener nih, bener nih. Iya, bener-bener gue setuju nih Mas. Ini keren banget ya ceritanya. Ini kelihatannya santai tapi maknanya dalam nih bro nih. Gue juga banyak belajar sini. Keren. Ya intinya kita punya Tuhan dan ngapain sih kita pakai perantara, langsung aja kita ngomong dengan bahasa kita, Tuhan pasti ngerti kan. Gitu dah bro. Nah, ini buat lo semua nih yang pengen cerita nih, kayak Mas Kak ini keren banget. Dari mulai sekedar gue komen-komenan di kolom komentar, akhirnya ketemu, ngobrol, jadi sebuah kisah aja. Buat lu juga yang pengen cerita, lu bisa hubungin nomor WhatsApp kita yang tertera di sini. Lu bisa WhatsApp dulu, lu bisa ceritain cerita lu, nanti kita bisa telepon-teleponan bro. Oke? Kalau lu ada waktu datang ke sini, kalau lu nggak ada waktu kita bisa datang ke tempat lu. Oke Mas, sebelumnya gue makasih banget nih. Sama-sama. Waktunya udah datang nih, udah sampai jam berapa? Jam 1 pagi kali ini. Jam 1 pagi nih bro, gila loh. Udah jam 2 gila. Iya. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolin sekarang nih ada manfaatnya. Kalaupun ada hal buruknya dibuang aja, ambil positifnya. Oke, brother. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah.